Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman semua. Oke, selamat datang di channel ini ya. Selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa bagi yang baru bergabung bisa dibantu untuk like dan subscribe-nya ya untuk mendukung channel ini ya. Eh, untuk memberikan manfaat bagi teman-teman yang mungkin mengalami keluhan seputar lambung. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang keluhan lambung ya, khususnya luka lambung ya atau tukak lambung. Jadi gini teman-teman ya, ini dialami oleh istri saya ya, barusan tadi pagi. Ini penting sekali. Jadi gini, tadi pagi aktivitas cukup padat ya, istri saya mengantar anak-anak ya bersama saya aktivitas pagi, dan istri saya terbiasa makan di jam 8 jam 9 pagi lah ya. Karena banyaknya aktivitas dengan saya ya tadi pagi, memang kita sengaja akan makan di suatu tempat ya sekitar jam 10-an makannya ya. Jadi sambil jemput anak-anak pulang karena pulangnya tidak begitu siang. Nah, istri saya pada saat itu udah lapar ya karena udah terbiasa makan pagi gitu ya, udah terbiasa makan pagi. Kemudian karena masih belum jam 10 ya, dia mencari makanan untuk mengganjal perut. Nah, makanan untuk mengganjal perut ini kurang oke kalau menurut saya. Kalau saya memang saya sudah tidak makan segala jenis makanan ultra processed food ya. Apalagi yang dari bakso-baksoan ya, bakso goreng saya sudah tidak makan ya. Apalagi yang dari tepung ya bergluten, tepung terigu ya bergluten saya tidak makan. Ini saya beli pentol teman-teman, beli pentol. Saya udah bilang jangan pakai caos ya. Sebenarnya sih saya nggak pro ya sama pentol, tapi mau menolak, mau mengingatkan daripada rame ya, ya udah silakan pentol sedikit aja. Pada saat itu pentol pentol dua ya, kemudian sama goreng, kemudian ada tahu goreng sama tahu putih. Kalau saya tahu putih masih makan, oke tahu putih. Kemudian dimakan teman-teman, kemudian dimakan. Oke, setelah dimakan masih tetap, karena belum makan nasi ya, kemudian masih tetap lapar maksudnya. Setelah itu akhirnya makan nasi di jam setengah 11 karena ternyata anak-anak pulangnya agak kesiangan, agak molor lah ya dari standarnya jadwalnya jam 10. Setelah itu makan nasi teman-teman, dan setelah makan nasi apa yang terjadi teman-teman ya, lambungnya itu seperti diremet-remet. Nah, istri saya ini memang pernah mengalami luka lambung dan susah sembuh. Nah, kemudian saya tadi bilang, oke ini soalnya tadi pagi ya, eh, kamu nggak makan nasi, udah makan makanan ultra processed food, saya bilang gitu. Ultra processed food itu tidak bagus untuk pencernaan, saya bilang gitu. Ya udah sabar, minum air putih saja buat istirahat. Maksudnya jangan banyak aktivitas biar tidak menguras tenaga. Akhirnya setelah minum air putih 2 gelas, kemudian relaksasi. Relaksasi itu ya bisa dengan rebahan atau tidak melaksanakan aktivitas berat, sehingga pelan-pelan mereda. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan, teman-teman ya. Kalau kita ingin pencernaan kita sehat ya, kita ini udah terbiasa makan nasi. Jadi nasi itu adalah makanan pokok kita yang aman di lambung kita. Jadi kalau kita mau pencernaan kita sehat, makanlah nasi dulu lah. Jangan makan yang ultra processed food. Kebiasaan kita yang terlalu sering dilaksanakan, kita nggak makan nasi ya. Kemudian kita udah makan ultra processed food, contohnya bakso, mie ya, atau snack-snack dari tepung terigu gitu. Itu sangat-sangat membuat kinerja dari lambung kita berat. Oleh karena itu teman-teman ya, bagi teman-teman yang keluhan lambungnya masih yang tidak pernah ada luka lambung, tidak pernah ada GERD ya, cobalah dijaga pola makannya ya. Pola makan yang seperti apa? Ya kalau udah biasa makan nasi ya udah makan nasi ya. Kalau memang tidak ada nasi pada saat itu ya makanlah telur rebus atau tahu. Saya tadi makan tahunya, tahu putih. Tahu putih itu aman karena tahu putihnya juga tidak ada dagingnya ya, jadi aman sekali. Kalau ada kanjinya sih masih oke. Saya kanji masih makan. Tepung dari singkong saya masih makan. Tapi kalau tepung dari terigu saya sudah tidak. Itu sudah saya stop dan saya tidak akan konsumsi itu lagi selamanya teman-teman, karena mengandung protein gluten, itu tidak baik untuk pencernaan. Saya adalah pejuang GERD ya, pulih di 9 bulanan, kemudian pola makan bebas setelah 9 bulan ya, di 4 bulanan kambuh lagi, sakit lagi, akhirnya sembuh, di pulih lagi di 2 bulan. Nah,
Dengan menjaga pola makan teman-teman ya bisa sembuh pencernaan kita ya. Teman-teman patuhi makanan ya. Jadi yang sulit itu karena kita udah terbiasa makan mie, makan bakso, makan kerupuk teman-teman. Kemudian makan makanan apa? Makan makanan snack-snackan, makan makanan jajan-jajanan pasar yang dari tepung terigu. Kemudian udah terlalu sering juga makan makanan, mohon maaf ya, yang frozenan itu ya, sosis nugget. Itu teman-teman yang membuat pencernaan kita memburuk. Kalau awal-awal di umur-umur sekitar 20-an masih kuat lah. Namun kalau udah di 30-an itu sudah, kita itu udah jangan konsumsi itu lagi kalau bisa. Banyak dari teman-teman kita yang mengalami GERD ya atau luka lambung itu masih di umur 20-an, 25. Kalau saya kena GERD di umur 37. Ya, saya pola makan saya sebelum kena GERD, saya adalah pecinta snack, kemudian pecinta makanan dari tepung terigu seperti cilok ya, batagor, kemudian martabak manis, martabak telur, kemudian cireng. Wah, itu sangat suka sekali saya dan bisa setiap hari saya makan makanan seperti itu. Oke teman-teman, salam sehat dari kita, tetap semangat ya, tetap semangat yang sedang mengalami keluhan lambung. Cek video-video saya barangkali bermanfaat. Oke teman-teman semua, salam sehat dari kita ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.